Di dalam sebuah pertemanan atau di dalam sebuah kelas, katakanlah ada beberapa orang siswa-siswa, murid-murid, pasti ada salah satu bahkan lebih yang dirinya mampu untuk menjadi pemimpin. Bisa jadi karena kekayaannya, bisa jadi karena kekuatannya, bisa jadi karena pedenya dia, bisa jadi karena macam-macam. Sehingga orang tersebut bisa mempengaruhi yang lain. Sehingga bisa dikatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kalau hormati para alim, para sepuh, para asatid, para kiai, para bunyai, Gus ning semuanya yang menyimak atau menonton pengajian pasaran kitab Akhlaqul Banin. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang bab akhlak murid terhadap temannya atau adabut tilmid ma'az zumalai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allim rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa ahli baitihi wa ahli silsilatihi syai'un lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 47. Qala mu'allim rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharani amin. Adabut tilmidhi ma'az zumalaihi. Ai hadi utawi iki iku nerangaken tata kramane murid, siswa, santri ma'az zumalaihi ing dalem sertane kanca-kancane tilmid. Adab seorang murid terhadap bayanya, baik di kelas, artinya yang satu kelas atau berbeda kelas. Pertama, ayyuhatil midu he eling-eling murid, an-najibu kang mulyo, angta tata'allamu, angta utawi siro, tata'allamu iku belajar siro ma'azumalai ing dalem sertane piro-piro kancane siro, fi madrasatin ing dalem madrasah atau sekolah, wahidatin kang siji. Kama annaka kaya setuhune sira isu iku urip sira ing dalem sertane pira-pira dulure sira ning endi fi baitin ing dalem omah wahidin kang siji. Balidzalika mengko krana mengkono mau ahibba seneng sira ahibbahum seneng sira ing kanca kama tuhibbu ikhwataka kaya dene senenge sira ing pira-pira dulure sira. Wah tarim lan mulyana sira man ing wong huwa
kang utawi man akbaru iku luwih tuwa atau luwih gedhe mingka saking sira warham lan welasa sira man ing wong huwa kang utawi man asgharu kang luwih cilik mingka tinimbang sira watu sa'id lan bantu sira ma'azu malaika ing dalem sertane kanca-kancane sira waqtad darsi ing dalem waktu pelajaran alastima'il kalami ing atase ngrungoaken dawe ustad ma'as alastima'i kalamil ustadi ing atase ngrungoaken dawe guru wa ala hifdi an-nidhami lan ing atase ngreksa teratur wal'ab lan dolanana sira mahum ing dalam sertane kanca-kanca waktu istirahati ing dalam waktu istirahat bisa hati ing dalam pelataran ning halaman la fil qismi ora ing dalam kelas gak boleh di dalam kelas dolanane wabta'id lan ngadoana sira anil muqataati saking para padu wal munazzati lan tukaran wasyahi lan bengok bisa bermakna saling ejek wanila bilan saking kang layaliku kang ora patut opo alladzi jika marang sira titik. Bismillahirrahmanirrahim. Adab orang murid terhadap terhadap teman sebaya kelasnya ini musonef mencontohkan kepada kita semua bahwa arti pertemanan, arti daripada bebaturan baik di kelas atau di luar kelas yang sebaya ini menjadi penting. Karena temanlah kita bisa menjadi semangat belajar. Karena teman juga kita bisa ikut menjadi siswa yang berprestasi. Karena teman juga kita bisa bodoh. Karena teman juga kita bisa males-malesan. Artinya pengaruh seorang teman sangat besar banget. Ini kenapa? Karena di dalam kelas itu banyak dari orang-orang atau dari siswa-siswa yang bermacam-macam mempunyai latar belakang. Yang bermacam-macam siswa mempunyai watak, mempunyai sifat yang berbeda-beda. Mungkin dari segi keturunan, mungkin dari segi kebiasaan, atau terbawa oleh lingkungan. Ini yang paling yang menurut saya paling bahaya. Kalau dari lingkungan yang memang kurang baik sehingga menjadikan orang tersebut tidak baik, inilah bisa mempengaruhi seseorang yang lain. Contoh katakan seperti ini. Di dalam sebuah pertemanan atau di dalam sebuah kelas, katakanlah ada beberapa orang siswa-siswa, murid-murid, pasti ada salah satu bahkan lebih yang dirinya mampu untuk menjadi pemimpin. Bisa jadi karena kekayaannya, bisa jadi karena kekuatannya,
bisa jadi karena pedenya dia, bisa jadi karena macam-macam. Sehingga orang tersebut bisa mempengaruhi yang lain. Sehingga bisa dikatakan seseorang tersebut adalah pemimpin. Ya, kalau pemimpin terlalu bagus, pokoknya ketua lah. Bener. Nah, si ketua itu atau katakanlah orang yang membuat pengaruh ini yang kemudian akan melibatkan banyak orang, baik ketika nanti bermain, saat di luar kelas, atau di lingkungan tempat bangku yang dekat. Sehingga orang yang berteman dalam kelompok tersebut itu bisa dipengaruhi olehnya. Artinya, ketika orang yang bisa mempengaruhi itu bisa menuju ke jalan yang baik, katakanlah dia baik orangnya, maka akan menjadi baik juga. Sebaliknya, ketika orang yang dapat mempengaruhi tersebut buruk atau sebaliknya dari baik, dia sebagai provokator yang nggak baik, dia sebagai pemula atau provokator juga menjadi semacam-macam lah. Sehingga mempengaruhi teman-temannya juga menjadi tidak baik. Ini yang paling bahaya. Yang mungkin dulu kalau zaman-zaman ulama musonef ini sudah ada. Hanya saja spesifikasinya itu. Artinya mencari teman atau berteman dengan orang, ya kalau mencari mungkin kurang tepat karena biasanya kalau sudah satu kelas ya otomatis menjadi teman. Atau bisa jadi selain dari kelas itu karena kedekatan sebelumnya atau pernah ketemu bareng dan lain sebagainya sehingga menjadi teman. Pengaruhnya sangat besar banget. Mungkin teman yang baik bisa menjadi fastabiqul khairat dalam belajar. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ranking, masa kita beli ranking? Kita pengen belajar lah. Atau setidaknya ketika memahami sesuatu, ketika dia sudah paham atau ketika dia sudah menghafal, ketika dia sudah bisa menguasai, maka setidaknya kita pun harus bisa. Dan bahkan menjadi idola untuk teman-teman yang lain. Katakanlah di kelas yang menjadi peringkat lebih tinggi yang ranking 1 ini bisa menjadi tolak ukur kita, menjadi bandingan kita. Saya ranking berapa nih? Misal ranking 10, berarti ada 9 orang di atas kita. Nah, maka tolak ukur kalian harus ke atas, jangan ke bawah. Lah, masih akeh wong sing ning bawah kita iki. Misal satu kelas ada 32 siswa. Kalau kamu ranking 10, berarti masih ada orang kurang lebih 21 atau 22 orang di bawah kita. Saya lebih mending. Jangan berpikir seperti itu, tetapi berpikir bahwa bagaimana caranya bisa menjadi orang di atas kita. Minimal nambah semester, kemudian kita nambah peringkat. Artinya mungkin di semester 1 saat kelas 7 atau kelas 1 kita ranking 10, maka di semester 2 kita bisa menjadi ranking di atasnya. Bisa menjadi 8, 7, 6, 5 dan seterusnya. Bahkan bisa menjadi ranking 1. Itu yang harus menjadi tolak ukur kita. Kembali ke pertemanan. Pertemanan juga di dalam kelas khususnya ini
seyogianya, seharusnya, sebaiknya dalam sebuah status harus disamakan seperti halnya saudara kita yang ada di rumah. Sedulur-sedulur kita yang ada di kampung. Sehingga ketika sudah dianggap menjadi teman, sudah dianggap menjadi saudara, dalam melakukan sesuatu hal, saling gotong royong, saling membantu, saling perhatian, toleransi, dan lain sebagainya. Ini kata musonef. Kama annaka ta'isu ma ikhwatika fi baitin wahidin. Seperti halnya kamu hidup di rumah bersama saudara-saudaranya, dulur-dulur. Jangan kemudian anggap sebagai orang lain atau lebih sebagainya, atau yang dianggap sebagai teman itu dianggap sebagai saudara itu hanya orang-orang yang biasa main dengan kita. Juga jangan. Artinya bagaimanapun dia seangkatan, sekelas, selevel dengan kita. Dan orang yang menjadi tolak ukur kita juga. Secara dekat. Walaupun nanti secara jauhnya ya berarti kalau ada sekolah yang terfavorit katakanlah, atau instansi lembaga pondok pesantren yang terfavorit, ada orang yang juara ranking, maka itu patokannya. Minimal di kelas kita harus menjadi orang yang berprestasi. Menjadi contoh untuk yang lainnya sehingga yang lain menjadi baik. Kalau dirinya sebagai tadi bahasa ketua. Karena yang paling mempengaruhi adalah teman. Benar. Bahkan ada di katakanlah diomongi sama gurunya, diem, enggak mau diem. Tapi temannya yang ngomong, menang, dia diem. Bahkan sama orang tuanya pun enggak mau nurut, enggak mau dinasehati. Tapi kalau sama teman bisa nurut, bisa dinasehati, dan lain sebagainya. Ini manfaat daripada bertemanan. Wahtarim man huwa akbaru minka warham man huwa asghara minka. Sama seperti halnya belas kasihan. Kalau di sekolah sekarang kan banyaknya sebaya, artinya sebaya itu seumuran. Kalaupun berbeda, paling berbeda bulan atau berbeda tahun, hanya 1 tahun atau 1 tahun berapa bulan lah, tidak akan lebih. Tapi mungkin kalau di pondok pesantren itu bisa lebih. Artinya lebih, kamu yang umuran kelas 1 MTS atau kelas 1 SMP kurang lebih berapa tahun? 12 atau 13 tahun. Teman sebaya di pondok atau sekelas di pondok itu bisa melebihi beberapa tahun. Yang udah sepuh, udah tua. Nah, artinya ketika kita berteman dengan mereka-mereka yang lebih tua, maka kita hormati. Kepada yang lebih muda, lebih kecil, kita sayang. Sama seperti halnya di rumah kita punya kakak, kita pun harus menghormati. Kita punya adik, berarti harus menyayang. Watu sa'id ma'azumalaika waqtad darsi. Teman juga bisa menjadi membantu dalam proses kegiatan belajar mengajar. Ketika kita merasakan kesulitan, ketika kita merasakan kebingungan, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditulis, apa yang harus dihafal, dan lain sebagainya, teman bisa mengarahkan, bisa membantu supaya memahami. Karena
Inilah bagian daripada manfaat berteman. Wa ala hifdin nidom wal ab ma'ahum waqtal istirahah fis sahati. Kemudian ketika istirahat bisa bermain di taman atau di kantin atau di tempat yang sudah disediakan, tidak bermain di dalam kelas. Jadikan kelas itu hanya untuk kegiatan belajar mengajar sehingga tidak mengganggu atau tidak mengotori bahkan menjadi berantakan karena kita gunakan untuk main juga. Wabta'id anil muqata'ati wal munazaati wasyahi. Ini anjuran kepada teman sebaya di kelas, goyonan ya goyonan, bercanda-bercandaan maka, bahkan bergurau-bergurau yang lain silahkan saja. Akan tetapi harus mempunyai batas. Mana yang sekiranya tidak menyakitkan hati teman, maka kita jangan lakukan. Kalaupun terjadi, maka segeralah minta maaf. Ini panjang kalau dibahas, artinya panjang. Kekurangan dan kelebihan dalam berteman itu banyak banget. Bahkan sesuatu hal yang terjadi bisa dikatakan polemik-polemiknya sangat banyak. Baik itu di dalam kelas atau di luar kelas, bahkan di luar sekolah. Artinya ketika kita saling menjaga toleransi, katakanlah, kita menghargai, kita memberi kesempatan dia untuk berbicara, kemudian tidak menyinggung terlalu berat atau terlalu mendalam, inilah yang kemudian harus kita perhatikan. Walaupun dengan label guyon, tetapi kalau bisa ada batas. Atau kalau memang sudah terbiasa guyonan matang, ya maka sebagai teman jangan kamu anggap itu menjadi sesuatu hal yang serius. Ya wis guyonan biasa banget. Ini yang kemudian juga bisa menjadi mempererat dalam pertemanan. Itu diantara daripada yang harus dilakukan ada butil mid ma'azumala. Wa anil la'bi alladhi la yaliku bika. Kemudian jangan dolanan atau berbuat mainan yang sekiranya tidak pantas dilakukan sebagai murid, sebagai siswa. Apa saja yang tidak pantas? Banyak. Artinya ketika itu memang tidak seharusnya kamu lakukan, maka jangan lakukan. Kita fair-fair aja, artinya sebagai murid ya wis lamun dolan ya dolan. Tidak usah kita berpikir macam-macam. Sehingga yang terjadi ngapunten banyak siswa-siswa di lingkungan kita yang terlalu jauh dalam bergaul sehingga pengen dilihat orang itu keren, pengen dilihat orang itu gaya-gayaan, baik di jalan-jalan, baik di kantin, warung-warung dan lain sebagainya. Ini jangan dilakukan. Tidak patut dilakukan oleh seorang murid, terutama yang siswa laki-laki. Kalau yang perempuan mungkin jarang, walaupun ada juga sebagian, tetapi kebanyakannya yang laki-laki. Oleh karenanya sudahlah, manfaatkan waktu kita belajar di masa-masa waktu sekolah, di masa-masa waktu menjadi seorang pelajar, kita maksimalkan. Karena
sesuatu itu tidak mungkin akan diulang. Kecuali kamu mau belajar di pondok pesantren yang tidak ada batasan umurnya, yang tidak ada batasan apapun. Karena belajar pada hakikatnya dari mulai ayunan sampai dengan liang lah. Kapanpun bisa. Tetapi kalau dalam lembaga, instansi, maka ada umur yang kemudian menjadi ketentuan. Umurnya SMP ya 12, katakanlah 12, 13, 14, selebihnya nanti SMA, selebihnya nanti kuliah. Itu maksudnya. Jadi walhasil keseluruhannya ini bertemanlah, atau bisa kita simpulkan bertemanlah kalian dengan teman yang baik. Artinya apabila kamu menjadi seorang yang dapat mempengaruhi teman, maka pengaruhilah temanmu yang baik-baik. Setidaknya ketika kamu tidak baik, maka jangan mempengaruhi temannya. Ketika kamu menjadi bukan orang yang pengaruh, maka lihatlah siapa yang kamu pengaruhi. Kamu bisa memilih, kamu bisa memilah mana yang katakan itu baik, kamu lakukan, yang tidak baik, kemudian jangan dilakukan. Lah nanti nggak kompak, biarkan. Kompak ada masa-masanya. Ketika itu berkaitan dengan adab, ketika itu berkaitan dengan tata krama, atau dalam mempelajari sesuatu hal, maka ini bisa menjadi masing-masing. Ketika caranya dia tidak kita inginkan, kita bisa mufarokoh atau bisa keluar dari golongan itu. Nanti pada saatnya bermain kita bisa berkumpul. Itu. Kalau kita lihat sirah Kanjeng Nabi Muhammad, maka Kanjeng Nabi itu mempunyai sahabat yang populer dari mulai Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali karramallahu wajhah. Artinya ini yang populer ya, banyak yang lainnya juga. Cara Nabi berteman, walaupun bukan di sekolah, ini kita bisa tiru cara bertemannya Rasulullah. Setidaknya saling menghargai, saling toleransi, yang kemudian harus kita lakukan, yang harus kita terapkan, yang harus kita tiru. Sebagaimana kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi, kita harus menyontohkan akhlaknya, maka tirulah akhlak Nabi yang baik. Apa diantaranya? Nabi tidak pernah menyakiti perasaan sahabat. Kalaupun Nabi melihat sahabatnya berbuat tidak baik, maka Nabi menegurnya. Sebaliknya ketika sahabat tersebut berbuat baik, maka itu menjadi contoh bagi para sahabat-sahabat lain. Kita bisa kenal istilah ini dengan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf, perintah yang baik atau melakukan yang baik. Nahi mungkar berarti menjauhi sesuatu hal yang tidak baik. Itu seperti itu. Nah, kita bagaimana? Kalau kita tidak bisa berbuat amar ma'ruf, maka setidaknya nahi mungkar ini kita lakukan. Kita tidak bisa berbuat baik nih kepada orang lain. Oke, nggak apa-apa. Tetapi kamu harus tidak diam ketika teman kamu, ketika saudaramu berbuat tidak baik. Artinya mencegah. Jadi saya ulang, ketika kamu tidak bisa berbuat baik, maka setidaknya kamu jangan diam ketika temanmu berbuat yang tidak baik.
Minimal kamu bisa mencegahnya, melarangnya, mengingatkannya. Itu seperti itu. Maka inilah yang kemudian menjadi sesuatu hal yang baik dalam sebuah pertemanan. Walaupun polemiknya banyak masing-masing. Kalau di adat, mungkin adatnya beda-beda, budayanya beda-beda, kebiasaannya pun berbeda. Itu. Ida aradta an takuna, wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya, silakan. Tentang ada butil midi ma'azumala. Ratna Medina, orang Aceh. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup, kita nanti lanjut nomor 2 di hari selanjutnya. Sebelumnya dari saya, mohon komentar, koreksi, kritik, saran. Apabila ada bacaan atau keterangan yang kurang jelas atau yang salah, mohon diluruskan. Kurang lebihnya dari saya. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.